Mulainya selalu sama, di malam yang tak berbeda dengan malam lain. Tubuh lelah, tapi menolak untuk tidur. Mata terperangkap dalam layar kecil, menonton video demi video yang tak ada habisnya. Sesekali tertawa, sampai akhirnya jam dinding menunjukkan tengah malam telah tiba. Dan seketika dunia seakan berubah. Udara terasa lebih berat, dan sesuatu seperti merasuki dan menjalar ke seluruh tubuh. Pikiran pun mulai berbisik. Sosok itu datang lagi. Hai, aku Nara. Selamat datang di Seberkas Suara. Jika kamu bingung, sosok apa yang kumaksud? Luangkan waktumu sejenak untuk dengarkan ceritaku ya. Dan buat kamu yang merasa kok nggak asing, sepertinya pernah deh kayak gini. Mungkin kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Jadi, sebelum kita bahas sosok ini, mari bicara sedikit tentang tengah malam. Percaya atau enggak, tengah malam itu sebenarnya punya kuasa untuk membangunkan sesuatu dalam diri kita. Kalau dalam cerita Cinderella atau versi lokalnya dikenal sebagai Upik Abu, tengah malam itu mengubah putri cantik yang mampu memikat pangeran kembali jadi rakyat jelata yang biasa aja. Sampai si pangeran perlu mengandalkan sepatu kaca untuk menemukan pujaan hatinya. Soalnya mukanya udah beda banget tanpa filter ibu peri. Sedangkan di dunia nyata, tengah malam bekerja sebaliknya untuk kita. Jika kamu pernah terjaga sampai larut malam dan bukan karena pengaruh kafein seperti kopi atau teh, kamu pasti pernah merasakannya setidaknya sekali. Mendadak kepala kamu dipenuhi ide yang seakan mengalir tanpa batas. Berbagai rencana terbentuk, dan untuk sejenak, kamu menjadi seseorang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Berani bermimpi besar, membuat daftar panjang janji-janji seperti akan belajar hal baru, rajin menabung, berbakti pada orang tua. Pokoknya menjadi versi terbaik dirimu. Kamu berani bilang ke diri sendiri, ini adalah waktumu. Mulai besok, hidupmu akan berubah. Sekarang kamu mengerti, inilah sosok tengah malam yang kumaksud. Sosok yang seakan merasuki dan mengubahmu menjadi orang lain. Bahkan kadang menjadi orang yang selalu kamu harapkan. Tapi kemudian pagi datang, dan sosok tengah malam yang berani bermimpi besar mendadak terasa jauh. Dia hilang, api dalam dada seakan disiram lautan kenyataan. Lenyap tak berbekas, membuatmu bertanya, apakah tadi malam hanya mimpi atau ilusi? Namun daftar janji dan rencana yang kamu tulis semalam masih ada di atas meja. Waktu aku mengalami ini pertama kali, jujur aja, yang kurasakan cuma takut. Takut kalau ini semacam penyakit mental yang parah, mungkin skizo atau kepribadian ganda. Takut ini jadi sesuatu yang di luar kendaliku. Sebab itu, aku takut cerita ke orang lain dan memilih menyimpannya sendiri untuk waktu yang lama. Aku berusaha melupakannya, menganggapnya nggak pernah terjadi, sampai peristiwa itu kembali terulang lagi dan lagi. Barangkali caraku bertahan atau sekedar menolak kenyataan. Karena itu terjadi terus-menerus, aku mulai menganggapnya sebagai tanda bahwa aku spesial. Masalahnya, walaupun sosok itu berulang kali datang di tengah malam, saat pagi tiba, hidupku tidak banyak berubah. Sosok itu hanya memenuhiku dengan mimpi-mimpi yang terasa menyakitkan di pagi hari. Seiring waktu, rasa sakit itu berubah menjadi trauma. Tengah malam jadi terasa menakutkan. Jadi aku selalu berusaha sudah terlelap sebelum jam 12 malam. Satu-satunya penghibur adalah aku merasa spesial. Setidaknya sampai beberapa tahun kemudian aku menemukan ternyata aku nggak sespesial yang kubayangkan. Ternyata spesialku hanya setingkat martabak spesial dan nasi goreng spesial. Kenapa begitu? Jadi ternyata ini bukan sesuatu yang supranatural, tapi biologis. Semua orang bisa merasakannya. Ketika malam datang, terutama tengah malam di mana tubuhmu harusnya tidur, hormon stres yang namanya kortisol itu turun, ditambah ketiadaan kebisingan pagi hari yang membuat batasan-batasan pikiranmu menjadi lebih longgar. Yang sebelumnya terasa mustahil menjadi terlihat mungkin.
Namun begitu matahari terbit, kortisol ikut bangun. Otakmu dipaksa kembali ke mode bertahan hidup, mulai menghitung resiko-resiko yang sebelumnya kamu abaikan, dan menyaring mimpi-mimpimu dengan jala kenyataan. Memang begitulah cara kerja tubuh kita. Berdamai dengan kenyataan ini gak mudah, butuh waktu bertahun-tahun. Dan supaya kamu gak menghabiskan waktu yang sama denganku, biar aku bagikan hal yang kusadari. Perubahan besar tak terjadi sekaligus dalam satu malam. Jadi ini bukan tentang menepati semua janji yang kamu buat tengah malam, melainkan menghargai janji-janji tersebut dan memulai langkah demi langkah kecil, memberanikan diri mencoba. Supaya waktu tengah malam kembali, begitu juga dengan sosok tersebut, kamu bisa menyambutnya dengan senyuman. Karena pada akhirnya, yang penting bukan keajaiban yang kamu rasakan saat bermimpi, melainkan yang berhasil kamu bawa bersamamu di pagi hari. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan sejauh ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia ya.